Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini tetap masih lanjut acara bersih-bersih rumah ya, celing ya. Dan ini hari Jumat, besok hari Sabtu, Minggu acaranya. Besok aku pengen santai juga, Pak Bos besok hari libur ya guys. Dan nanti Pak Bos setelah pulang kerja guys, melihat rumahnya semuanya bersih celing. Dan sini tadinya acak-acakan tertata rapi ya. Dan semua baju-bajunya sudah aku cuci nih guys. Nah, udah aku jemuri, yang punya Pak Bos ganti nyuci bajuku. Dan guys, bajuku khusus bajuku sendiri banyak banget ya, satu orang. Nah, karena apa guys, di cuaca panas gini aku sering ganti baju ya. Dan tidak lupa ini selalu bersih yang mesin cucinya juga. Dan sini semua udah aku cuci bersih ya guys. Dan yang kering tadi malam tuh udah aku angkapi, udah aku rapikan di kamarnya Pak Bos, dan belakang juga bersih ya guys. Dan sini juga udah bersih semuanya bersih, dapurnya udah bersih celing-celing. Pokoknya semuanya udah aku bersihin guys, sampai mengkilap nih ya. Ini baru aku bersihin, nanti dibuang ke belakang. Dan acara sore nanti aku mau ngepel guys, padahal ini masih bersih ya, tapi nggak apa-apa, aku pengen pel. Dan ini barang-barangnya banyak banget aku keluarin nih tadi tanpa Pak Bos menyuruh, aku kerja dengan sendirinya tanpa disuruh. Dan yang penting nanti Pak Bos akan tahu hasilnya tuh bener-bener rapi dan bersih banget ya. Ini aku bersihkan dulu ya, aku lap pakai nih, pakai serbet yang aku basahi ya. Jadi biar tetap bersih, karena apa guys, karena aku suka kebersihan dan kerapian ya. Jadi begitu tahu barang yang nggak bersih dan nggak rapi itu kayaknya tuh syukur gitu loh guys, nggak sedap dipandang mata ya. Jadi seperti ini guys, meskipun Pak Bosku nggak di rumah, aku tetap aktivitas seperti biasanya. Jadi aku tuh nggak cuma apa guys, semangat dikala ada Pak Bosnya, justru kalau ada Pak Bosnya aku tuh bisa santai guys. Sebaliknya ya, nggak ada Pak Bosnya aku seperti ini semangat, ada Pak Bosnya aku justru bisa santai. Karena apa? Karena di waktu Pak Bos nggak ada di rumah, Senin sampai Jumat aku udah mengatur jadwal kerjaku seperti ini, dan jadwal aku berkarir. Jadi tetap bisa waktu luangku tuh banyak gitu guys. Jadi bisa aku manfaatkan yang bermanfaat dan menghasilkan seperti itu. Dan ini guys, gerbek gudang Pak Bosku guys, isinya apa guys? Isinya nih semua tabunganku yang sudah aku buka. Tahu kan guys, nih full banget. Ini sudah aku bongkar di puasa kemarin tuh ya, bulan 4 kemarin loh guys. Nih semuanya ada. Nah, jadi aku bekerja itu sepenuhnya alhasilku aku pulangin, dan ini cuma memanfaatkan waktu luangku, dan uang sebagian aku sisihkan untuk aku tabungkan di Taiwan di dalam kamarku untuk penyemangat. Nah, karena ini sudah bongkar ya guys, di kamarku masih ada 5 tuh, termasuk ada uang Indonesia apa itu tuh, karena aku semangat gitu guys. Jadi buat penyemangat saja, dan kebutuhan anak untuk merukuni saudara kayak orang nikahan, ada orang sakit apa dan lain-lain sebagainya, itu cukup aku menghasil dari alhasil websiteku berkarirku seperti itu. Dan sekarang aku tetap semangat dan fokus tujuan, fokus impian. Jadi aku bukan kerja cuma untuk menyenangkan diriku sendiri guys, untuk menyenangkan semua keluargaku, orang tuaku, anakku, bahkan untuk saudara dan sesama juga. Jadi tidak untuk aku nikmati sendiri gitu guys. Jadi aku tetap semangat, fokus tujuan, fokus impian. Copot, nabrak guys. Inilah guys kegiatanku di Taiwan ya. Pekerjaanku seperti ini, jadi tidak seindah yang kalian bayangkan. Dan aku tetap semangat meskipun seberat apapun kerjaanku, dan tetap aku nikmati ya, tetap aku syukuri. Yang penting kerja halal, barokah, insya Allah buat keluarga barokah dan bisa nikmat guys ya. Jangan sampai kita itu menipu orang lain. Biarlah aku ditipu orang lain, tapi aku nggak ingin mempunyai cita-cita ingin balas dendam untuk menipu orang lain. Biarin orang menjahati aku, tapi aku tidak akan membalas kejahatan yang sama. Melainkan cukup aku balas dengan doa yang terbaik, dan aku balas dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Gitu saja guys. Hidup itu dibikin slow aja guys, relax ya, nggak usah dibikin mumet. Karena apa guys, kita hidup di dunia ini cuma sekali guys ya toh. Dinikmati, disyukuri ya, karena kita hidup nggak selamanya hidup guys. Ibaratnya kita cuma mampir minum ya, mampir minum, dan semua ini hanya titipan ya. Apa yang kita punya itu cuma titipan. Jadi apa guys, ketampanan, kecantikan, kekayaan itu bukanlah suatu jaminan ya, seperti itu.
Makanya guys, mulai dari sekarang tetaplah kita fokus tujuan, fokus impian, semangatlah. Yang belum semangat, semangatlah, bangkitlah. Di saat dalam kepurukan, bangkitlah dan bangkitlah. Tetaplah tatap ke depan, jangan pernah untuk menengok ke belakang ya. Sebelum meraih keberhasilan, semangat guys, semangat. Berjuang keluarga harus semangat. Rela berkorban ke luar negeri, kita harus semangat. Tunjukkan kita bisa, tunjukkan kita bahagia, tunjukkan kita bisa sukses. Jangan sebaliknya ya. Jadi keluarga kita itu juga biar nggak sedih guys. Kalau kita di sini apa guys sampai terjadi yang tidak diinginkan orang tua, itu kasihan keluarga kita ya. Jadi tetaplah semangat, fokuslah tujuan, fokuslah impian. Niat kita kerja yang baik, niat kita cari uang merubah nasib, rubahlah yang baik ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita tuh bikin orang tua kita juga sedih, keluarga kita sedih. Yang sudah punya anak tetap ingat anak, yang punya keluarga tetap ingat keluarga. Kalau aku guys ya, perjuanganku sebenarnya nggak kurang-kurang, tapi Allah berkehendak lain ya. Udah rumah tanggaku tidak utuh lagi, dan pada akhirnya 2021 bulan 1 ini terjadilah perceraian. Itu pun bukan kemauanku, ya udah nggak apa-apa. Selama aku tuh mempunyai niat dan tujuan baik, tapi Allah berkehendak lain ya, itu hanya Allah yang tahu. Mungkin Allah akan memberi aku yang lebih baik lagi gitu guys. Ya udah, yang penting aku semangat ya. Seperti ini pekerjaanku, biar tahu hari-hariku di Taiwan bagaimana kehidupan di Taiwan. Kehidupan di Taiwan tuh sangat syahdu banget guys ya. Dan sangat syahdu nih, gimana ya, kita semangat kerja. Kita akan tahu gimana kerasnya kerja, gimana kita cara mendapatkan uang, gimana kita harus bekerja yang baik dan benar-benar kita pulang membawa keberhasilan ya. Seperti itu. Fokuslah tujuan guys. Orang kalau fokus tujuan, fokus impian, pasti semangat. Jadi hidup itu harus mempunyai target, mempunyai tujuan, mempunyai impian. Bercita-citalah kita setinggi-tinggi langit ya. Biarkan orang mengatakan kita, cita-citamu terlalu tinggi, hayalanmu terlalu berlebihan. Biarkan guys. Abaikan guys. Tapi kita harus tunjukkan bahwa kita itu bisa. Gitu loh guys. Orang mau mengatakan kita, oh cita-citamu terlalu dur, angen-angenmu terlalu tinggi. Biarkan, abaikan. Yang penting kita tunjukkan kita itu bisa. Karena orang hidup tanpa mempunyai cita-cita, tanpa mempunyai target, itu kurang semangat guys. Jadi kalau kita mempunyai target, mempunyai impian, andaikan ya, ini nanti aku mau beli ini ya, otomatis kita kan berusaha, kita semangat. Oh aku mau mempunyai itu, kita harus bekerja, kita harus semangat untuk mendapatkan uang untuk mencapai itu, kan seperti itu, contohnya seperti itu. Jadi tetaplah kita mempunyai cita-cita setinggi langit ya, berhayalah setinggi langit. Biarlah orang mengatakan berhayalmu terlalu tinggi, berhayalmu terlalu berlebihan, cita-citamu terlalu tinggi dan lain-lain sebagainya, bla bla bla. Abaikan kata-kata seperti abaikan. Kalau kita mendengarkan kata-kata itu, kita akan down, kita nggak semangat dan cita-cita kita nggak akan tercapai seperti itu guys. Itulah pengalaman yang aku ambil dari aku sendiri guys. Itulah pengalamanku. Mau orang mengatakan aku apa, mau menjelekkan, mau melecehkan dan mau merendahkan, itu pun aku terima. Lemah telesai Gusti Allah simbales. Suatu saat orang yang meremehkan kita, orang yang akan merendahkan kita, orang yang menyurai kita, suatu saat dia akan tertawa, berdahak, akan mendekati kita dan akan kepo ke kita. Percaya dan yakin saja. Yang penting kita nggak usah balas yang sama dan tetap tunjukkan kita semangat, kita bisa, pantang untuk menyerah. Allah selalu bersama kita. Niat tujuan kita baik, Allah selalu mengijabahi. Jadi kejahatan nggak perlu dibalas dengan kejahatan yang sama, melainkan dibalas dengan doa yang terbaik. Dan tunjukkan kita semangat, tunjukkan kita bisa, pantang untuk menyerah, fokus tujuan, fokus impian, insya Allah berhasil guys. Seperti itu. Memang guys, aku akui dulu ya 2019 sebelum 2020 tuh aku sempat jadi seorang pemarah, emosi, balas dendam, suka mencaci maki kalau ada orang nggak baik ke aku. Aku bener kok ada orang nggak baik ke aku, menghina aku dan lain-lain sebagainya. Tuh aku sempat ngomel-ngomel, sempat ngomong yang nggak baik. Itu pada akhirnya baliknya ke kita guys. Jadi apa yang kita katakan itu kembalinya kepada kita. Jadi seperti ucapan itu adalah doa, itu memang benar guys. Aku baru sadar apa yang ku katakan, apa yang ku doakan kepada orang itu, meskipun orang itu yang salah, aku yang benar,
itu akan kembali ke kita guys. Itu baru sadar. Dan pada akhirnya tahun 2020 aku mulai menjadi seorang penyabar, tidak cepat emosi, dan andekan apa guys, emosi paling emosi sesaat, wajar lah ya, manusiawi, namanya emosi itu pasti ada ya, tapi tergantung kita bisa mengendalikan atau tidaknya ya. Tuh aku mulai memaafkan, walaupun tidak secara lisan, tidak secara berjabat tangan ya guys. Aku tuh mulai memaafkan dengan cara memaafkan lewat doa. Ya wes, maaf nih lah ibaratnya seperti itu. Ya udah aku maafkan itu ya Allah lewat doaku. Lewat doa, entah itu orang mau mendolimi aku, mengkhianati aku, menghina aku, melecehkan aku, merendahkan aku, dan lain sebagainya, orang yang mengatakan aku, dan lain sebagainya. Tapi guys, di saat ini aku lebih justru bangga. Kalau ada orang mau mengatakan aku, mau menghina aku, merendahkan aku bangga. Di luaran sana, andai kan ada orang yang mengatakan aku, semakin sering kita dikatakan orang yang tidak baik, itu guys, dosa kita akan terhapuskan, dan pahala orang yang baik, pahala orang yang mengatakan kita itu, pahala baiknya akan ditransfer ke kita. Jadi tanpa kita sadari, dosa kita akan berkurang, dan pahala baik orang itu akan ditransfer ke kita tanpa kita harus membalas loh ya. Kita ikhlas tanpa membalas. Pokoknya intinya seperti itu. Mau orang mengatakan aku seperti apa, karena di dunia ini nggak ada manusia yang sempurna. Semuanya pasti mengalami kekilapan dan dosa dengan cara yang berbeda-beda bikinnya, seperti itu guys. Jadi kita nggak usah sok-sokan, kita sok suci, sok baik, sok apalah ya. Jadi nggak usah lah ngomongin orang, gibah sana gibah sini, seperti itu loh guys. Intinya seperti itu. Jadi kita itu hidup tuh dinikmati, disyukuri aja, tanpa harus menyakiti hati orang lain gitu loh guys. Itu indah pada waktunya guys, seperti itu. Jadi nggak usah lah, kalau kita pengen hidup bahagia, kita tetap awet muda, ya udah urusilah diri kita sendiri, jangan ikut campuran urusan orang lain, seperti itu. Kalau aku pribadi seperti itu guys. Kenapa kita ikut campur urusan orang lain? Kita saja belum tentu kita tuh benar. Jangan mengatakan orang lain tuh hina, mengatakan orang lain tuh rendah, belum tentu. Yang orang yang kita anggap rendah itu rendahan, bahkan kita lebih rendah dari yang dikatakan rendah gitu loh guys, tanpa kita sadari gitu. Jadi alangkah baiknya kita mengoreksi diri kita sendiri tanpa harus ngomongin orang lain. Itu indah gitu guys. Dulu guys, bener aku emosi kalau ada orang yang memancing emosi aku, tapi sekarang aku lebih apa ya guys, no problem, wis gak ngurus lah. Kono-kono mau mengatakan ini, ngono lah urusanku, yang penting aku tidak merugikan orang lain dan tidak makan minta orang lain, udah aman gitu loh. Dan aku nggak pernah ngutang-ngutang ke orang lain, apalagi nggak bayar gitu loh ya. Sedangkan orang lain justru sering ngutang ke aku pun kadang sudah ditolong dengan cara ikhlas, tanpa harus tanpa harus minta pamrih, tanpa minta balasan yang aneh-aneh. Cukup terima kasih dan balikan asalnya tepat waktu, itu udah cukup bagiku gitu loh guys. Kadang ada sampai bulanan, tahunan, itu pun aku diam gitu loh guys. Tapi kadang masih membenci, nyatru dan lain sebagainya. Nah itulah apa namanya orang baik gitu loh guys. Orang dikatakan baik nggak seperti itu gitu loh. Jangan merasa kita tuh paling segalanya ya, karena di atas langit masih ada langit ya kan guys. Yang penting cukup bersyukur, tanpa harus menghina orang lain, tanpa harus menjatuhkan. Wis toh guys, tetaplah kita berkarya, tetaplah semangat kita berkarya, tanpa harus menghina, tanpa harus merendahkan lainnya. Insya Allah barokah dan indah pada waktunya guys. Selagi kita itu tidak apa guys, nyenggol, Pak, intinya ojo nyenggol aku, lek ra pengen tak senggol. Aku ngono guys intine wonge guys. Wes pokoke semangat kerja, golek duit, balik sukses. Apa yang kita apa guys impikan, kita cita-citakan tercapai, bisa membahagiakan kedua orang tua, membahagiakan anak, bahagiakan keluarga, itu udah cukup gitu loh bagiku. Jadi kalau kayak urusan orang lain apa itu nggak ada apanya guys, ibaratnya nggak ngurus dulu aku, nggak ngurusi seperti itu gitu loh. Mau orang mengatakan begini begitu ya terserah, itu urusan mereka. Yang suka dengan aku ya silahkan menyukai, nggak suka ya aku nggak memaksakan, itu kan hak mereka gitu guys. Jadi nggak ada paksaan kamu harus suka dengan aku, kamu harus apa guys menghargai aku. Kalau kita ingin dihargai orang lain tuh hargailah diri kita dulu. Kita sudah menghargai diri kita belum? Kalau kita belum bisa menghargai diri kita sendiri, mana mungkin orang lain mau menghargai kita, seperti itu loh guys. Ibaratnya kayak ucapan itu juga mempengaruhi guys.
Jadi ibaratnya setajam-tajamnya pisau itu lebih tajam perkataan kita. Ibaratnya sepanjang-panjangnya jalan itu juga masih panjang lidah manusia seperti itu. Ibaratnya kita ngomong gini, nanti udah sampai sana. Oh itu jereni ngono, jereni ini. Jadi kayaknya nyalur seperti itu, guys. Jadinya ya sudahlah, nggak usah ngurusi urusan orang lain. Kalau pengen hidup kita bahagia, terus kita pengen sukses, ya kan? Nggak usah ngurusi hidup orang lain, biarinlah hidup orang lain, hidup kita. Kalau aku pribadi seperti itu, guys. Ngapa kita ngurusi orang lain, urusan kita saja belum kelar gitu loh, guys. Seperti itu kalau aku pribadi ya. Dan ini sambil kerja, sambil curhat, sambil memotivasi diri sendiri dan memotivasi buat teman-teman juga harus semangat, jangan patah untuk semangat. Dan apabila kita ditakdirkan sebagai wanita mandiri, tetaplah kita menjadi wanita mandiri yang berkelas dan berkarir dan tetap semangat, fokus tujuan, fokus impian. Jangan kita disakiti laki-laki, ibaratnya disakiti pacar, disakiti suami dan lain sebagainya. Jangan kita drop, jangan kita terus leleh, jangan kita terus tidak semangat. Justru tunjukkan kita tuh semangat, tunjukkan kita tuh bisa, bukan wanita yang lemah, bukan wanita yang ketergantungan, seperti itu, guys. Jadi tetaplah kita fokus tujuan, fokus impian, dan pulang membawa keberhasilan. Terus toh, guys, orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang menghina kita, kalau kita itu tetap semangat, fokus tujuan, fokus impian, pulang membawa keberhasilan, orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang telah merendahkan kita itu akan malu dengan sendirinya. Percaya apa ora sampean? Yes, percaya wae lah, guys. Suatu saat orang-orang seperti ini pasti akan menyesal gitu loh, guys. Dan dulu menertawakan kita itu akan malu dengan sendirinya seperti itu. Jadi ibaratnya ya guys, sak pedes-pedesnya rujak lombok songo iki tetep pedes omongane tanggo karo kanca. Ibaratnya awake dhewe urip susah disurai, dikeploki, giliran awake dhewe uripe seneng, uripe bahagia, ya jek dirasani, jek direni lho guys. Dadi sak pedes-pedesnya rujak lombok songo jek tetep pedes omongane tanggo karo kanca iki bener. Dadi awake dhewe ki elek ya diomongne, apik ya diomongne, ngono lho guys. Di dunia iki ngono kuwi. Apik elek ya dirembuk, enek apik ya dirembuk, enek elek ya tansah ya dirembuk. Jadi enggak usah kaget, yang penting tunjukkan kita itu bisa dan tunjukkan kita itu bisa merubah yang lebih baik, seperti itu. Andai kan kita sudah pernah ke jalan yang tidak terbaik ya, rubahlah kita menjadi yang lebih baik. Karena semua orang mempunyai mempunyai pengalaman dan mempunyai masa lalu, dan setiap orang yang mempunyai masa lalu yang jelek pasti ingin mempunyai masa depan yang baik gitu loh, guys. Jadi kitanya nggak usah down, kitanya nggak usah minder, yang penting kita semangat, fokus tujuan, fokus impian. Kalau kita kerja di luar negeri, ya usahakan kerja yang baik dan tidak akan mengecewakan bos, sudah cukup kan. Jadi kayak urusan temen itu urusan nomor 2 guys, yang penting urusan kita nomor 3 bahkan ya. Jadi urusan kita satu, dengan bos nggak ada masalah, kerjaan oke, tanggung jawab oke, rawat pasien oke, rumah bersih, waktunya makan-makan, waktunya istirahat, santai-santai, seperti itu kalau aku guys. Dan tetap fokus ke keluarga, ya udah seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa kan kita tetap keluarga yang dicari dulu gitu loh guys. Jadi apa ya guys, berteman itu sewajarnya saja, ya nggak usah terlalu dekat lah, nggak usah terlalu jauh-jauh, sewajarnya saja gitu loh. Seperti itu aku pribadi guys. Makanya aku di sini nggak mau ambil cuti libur kayak apa guys, ya pengen gus niat gus kerja, tujuanku kerja, balik nggak kesuksesan demi keluarga, ya sudah. Kalau aku cuma mau menuruti hura-hura suka-suka di sini menghabiskan uangku 1 bulan gaji, kalau aku habisin 1 bulan ya cukup lah guys. Apalagi aku berkarir gitu loh. Di sini aku juga berkarir selain aku jadi TKW gitu loh. Jadi pemasukan selalu ada gitu. Jadi kalau aku cuma mau menghabiskan uang ya habis gitu loh. Tapi kan aku bukan begitu orangnya gitu loh. Niatku kerja ya kerja loh. Cantik-cantik kan guys, jadinya rapi, rajin, cantik kan. Jadi seperti itu. Jadi pokoknya kita fokus kerja lah, fokus impian, ingat yang di rumah, ingat anak, ingat orang tua. Kalau kita sudah berkeluarga ya ingat keluarga kita. Lah wong aku ya guys yang berjuang nek kene mati-matian kayak gini demi keluarga untuk merubah nasib, yang di rumah merubah pikiran, aku lo ya santai. Ya biarin itu urusan mereka gitu, urusan dia. Penting aku udah berusaha menjadi yang terbaik dan
tetap berjuang untuk keluarga, walau pada akhirnya tidak sesuai harapan, yaitu hanya Allah lah yang tahu, seperti itu. Yang penting aku tidak akan merubah, tetap fokus tujuanku dari awal, tetap semangat, fokus tujuan, fokus impian, pulang membawa keberhasilan. Dan alhamdulillah guys, satu persatu apa yang aku inginkan tercapai. Karena apa? Karena aku mempunyai cita-cita, mempunyai impian, dan aku mempunyai semangat. Jadi aku sekali disakiti orang atau dihina orang, bukannya aku down terus aku nggak semangat, terus aku ngelempruk, bukan, itu bukan tipe aku. Justru semangatku luar biasa, bisa lipat kali lipatnya gitu loh. Andai kan tadinya kurang semangat, begitu disakiti orang, dihina orang, dan lain-lain sebagainya, justru aku semangat. Dan makasih banget untuk mereka-mereka itu adalah dorongan semangatku sampai sekarang. Alhamdulillah aku bisa tercapai apa yang aku cita-citakan. Nanti disapu ya guys, tuh kotor, nanti dipel. Karena areal sini tuh banyak barang-barangnya guys, jadi nggak dibongkar-bongkar itu loh guys. Bongkarnya ya pas seperti ini aku bongkar-bongkar, jadi kotorannya tuh keluar gitu loh ya, karena keluar dari ini. Karena biasanya kalau ini aku izin Pak Bosku dulu guys, karena ini tadi aku pandang sudah nggak sedap di mata, ya udah aku bongkar aja, nanti bersih. Pak Bosku masa mau marah, kelihatan bersih, rapi, cantik ya, nggak mungkin Pak. Paling biasanya Pak Bos tuh good gitu, oke, good gitu. Nah seperti ini kan punyanya Pak Bos guys, aku yang nggak berani memegang lah. Ini tadi ditaruh di bawah, jadi udah kotor kayak gini ya, otomatis aku bersihin yang bersih kan, rapi, cantik kan. Ini tadi dibungkus koran, tahu apa ini, kayaknya buat masak ikan dulu guys, yang asin-asin dulu, kuah ikan dulu. Udah nanti aku laporan lah, aku bersihin semua, aku taruh di atas biar nggak kotor. Terus lantainya aku pel, gitu kan udah. Seperti itu guys, jadi kita tuh semangat, meskipun kita menjadi wanita mandiri, tetaplah menjadi wanita mandiri yang berkarir, yang berkelas. Jangan terus kita disakiti laki-laki, kita terus ngelemprek, kita tinggali pacar sampai kita terus bunuh diri lah. Gaya nopo ya guys. Semangat, hidup tuh harus semangat, hidup tuh mempunyai cita-cita, mempunyai impian. Ingat tujuan kita ke luar negeri apa, merubah nasib kan, demi keluarga kan. Kenapa kita harus mengakhiri hidup? Kita harus tidak semangat. Kalau kita mau mencintai siapa saja, kalau kita tuh udah nggak punya pasangan ya guys, bebas mau mencintai siapa saja, bukannya nggak boleh. Yang penting jangan mencintai bojone wong, ojo mencintai pacare wong, ben renek sing tersakiti gitu loh guys. Terus mencintai orang tuh ya sewajarnya wae, aja terlalu berlebihan. Cinta boleh, bodoh jangan. Maksudnya piye? Cinta boleh, bodoh jangan. Ya oleh kowe cinta harus apa, bukannya melarang orang bercinta ya. Ya kuwi sing penting aja bojone wong, aja pacare wong. Lek duda ya si duda tenan bersertifikat, lek Joko ya Joko tenan aja ndek pasangan. Ben gak enek sing tersakiti. No lho guys, andai kan kowe pacaran karo wong lanang yo ora ngerti apale, lek wong lanang ternyata sik ndek bojo atau ndek pacar, wis kadung jalan, wis kadung seneng awake dhewe ya ibarate. Nah, di tengah-tengah kita udah seneng, udah sama-sama cocoknya, ternyata denger-denger itu punya pasangan, andekan. Ya jangan dilanjutkan gitu loh guys. Lebih baik kita mengalah, karena apa? Janganlah kita menari-nari di atas kebahagiaan orang lain, apalagi kalau itu udah mempunyai anak. Kasihan anaknya, karena kita juga wanita gitu loh guys, kita juga wanita, kita juga mempunyai perasaan. Betapa sakitnya kalau kita itu disakiti seperti kita menyakiti mereka. Bayangkan seperti itu aja guys. Ya udah tinggalkan. Kalau kita tadinya nggak tahu nggak masalah. Kalau andai kan cowoknya aku belum punya istri, aku belum punya anak, aku belum punya pacar, ya itu bukan salah kita ya. Kita nggak tahu, terus kita udah jalan, terus pada akhirnya tahu itu ternyata laki-laki udah mempunyai pasangan. Ya udah tinggalkan, jangan diteruskan, karena itu nanti kedepannya juga nggak baik untuk kita gitu loh guys. Soalnya apa, istri sahnya, keluarganya aja ditinggalkan, apalagi kita cuma sebagai apa guys, benalu ibaratnya kita kan seperti itu kan, benalu apa, nempel, ibaratnya kita cuman pendatang barulah, intinya seperti itu ya. Itu dia rela meninggalkan keluarganya. Apa kalian nggak takut nanti suatu saat kamu diperlakukan seperti itu gitu loh? Itu jelas nggak baik. Karena laki-laki baik nggak akan meninggalkan keluarganya, seperti itu guys, yang jelas.
Jadi tetap fokus ke keluarga ya. Seperti itu. Ya itu aja, nggak fokus ke keluarganya, nggak fokus ke anaknya. Meninggalkan mereka demi kita ibaratnya. Nah, apa nanti kita nggak takut suatu saat kita diperlakukan yang sama? Karena ingat guys, karma itu tetap berlaku guys. Nggak berlaku sekarang, suatu saat pasti berlaku, dan karma itu tidak akan salah alamat seperti itu loh. Aku pun bukan wanita yang sempurna, bukan wanita yang sok suci, bukan nggak punya dosa, aku masih berlumuran dosa gitu loh. Jadi ya itu intinya, aku nanti kalau mencintai orang ya sing wong bener-bener wis ora orang dia bojo lah, sing ra dia pacar lah, ngono lah intine guys. Dan aku tidak ingin menyakiti hati perempuan juga gitu loh, karena aku juga pernah disakiti perempuan gara-gara rumah tanggaku hancur gitu, sakit gitu loh guys. Jadi aku tidak ingin menyakiti yang sama gitu loh, seperti itu. Kalau aku pengen mencari pasangan, ya pasangan yang sudah nggak punya istri, benar-benar bersertifikat duda bener, dan kalau Joko ya benar-benar Joko nggak duwe pacar guys, jadi nggak ada yang disakiti. Karena apa? Kita menyakiti orang lain itu juga sama artinya menyakiti diri kita sendiri. Seperti itu guys. Jadi jangan sampai terjadi yang seperti itu. Kasihan. Karena apa? Karena aku sendiri ya korban disakitin orang gitu loh guys. Ya sakit, di hati itu ya sakit. Jadi jangan sampai aku menyakiti yang sama seperti itu. Andai kan cari pasangan yang bener lah. Maksudnya yang benar, yang benar-benar nggak berstatus berkeluarga, nggak berstatus mempunyai pacar. Jadi saling tidak ada yang dirugikan, saling tidak ada yang tersakiti, seperti itu. Ini menceritakan sesungguhnya loh guys ya. Dan aku kan bukan sok suci, bukan sok pernah, aku ya ngelakoni salah, biasanya ngelakoni kegelapan seperti itulah intinya. Jadi nggak selamanya lah orang salah itu akan ke jalan titik yang salah, itu semua tergantung pada kita. Kalau kita mau merubah yang lebih baik, insya Allah tuh bisa. Kalau kita ingin tetap ke jalannya salah, tetap ingin melakukan kesalahan, ya selamanya kita tinggal di kesalahan gitu ya. Kalau kita nggak mau merubah dengan sendirinya, siapa yang mau merubah kalau bukan kita sendiri? Seperti itu guys, contohnya. Makanya mulai sekarang aku fokus tujuan, fokus impian. Kalau memang nanti udah ada jodoh yang terbaik untukku, biarlah Allah yang akan mempertemukan aku. Terus seperti itu. Jadi nggak usah aing-aing loh guys. Intinya guys, aku nggak suka merusak rumah tangga orang lain dan tidak suka ingin menyakiti hati sesama wanita. Dah itu aja intinya, seperti itu. Intinya yang aku katakan seperti itu. Jadi tetaplah kita fokus tujuan, fokus impian, tetap semangat ya. Nih kerja, ini lo guys kerja Taiwan, darang kerjane piye? Taiwan yo ngene iki guys, ngene iki bar ngene ngai makan siang bose ya to kae nang kamar mandi bose. Sik kan sampai sik wedalane iki enggak iso liwat bos. Makan siang habis itu istirahat. Pas istirahat aku ngepel semuanya, tak pel bersih celing. Pak bos pulang rumahnya celing-celing. Sopo sih rasa seneng guys deh pembantu ini. Aku lek ndek pembantu ngene iki seneng guys. Omahe resik. Kabeh celing, barang-barang rapi jadi rapi. Bubosnya dirawat baik. Dulu perkembangannya yang dulunya nggak bisa jalan sekarang bisa jalan, dulunya nggak bisa makan jadi bisa makan, dulu nggak bisa ngomong sekarang pinter. Ya seneng lah guys. Pak bosku makanya bersyukur, makanya Pak bosku ibaratnya yang naikkan gaji aku, gaji full nyukupi kebutuhanku sehari-hari itu nggak rugi. Karena apa? Karena Bu bosku dulu pengeluarannya banyak banget, sehari sampai malam tuh minum opo 12 macam, sekarang cukup 4 macam. Dulu selalu mijetin PP 2 jam belum nanti antrinya tuh. Sekarang aku pijeti sendiri dah sembuh, udah nggak bengkak lagi kakinya. Dalam waktu aku mijet itu 1 jam sampai 1 jam setengah guys, pakai botol seperti ini. Aku isi separuh air panas, separuh air dingin, aku kocok-kocok buat semua seluruh badannya dari mulai kaki sampai atas aku pijet. Jadi air dingin aku rebus lagi, tuang tambah panas dikocok-kocok lagi buat semua badannya. Dulu bengkak kayak beri-beri itu guys, sekarang cantik, kaki tangan jadi jalannya pun ringan gitu loh. Makanya perkembangannya alhamdulillah makin hari makin baik. Bos juga tahu perjuanganku bagaimana.
Tuh guys, penting kerja utamakan kejujuran, tanggung jawab, amanah, bisa dipercaya dan tidak bikin bos kecewa. Wes aman sentosa guys. Wes masalah konco ku wis urusan mengko, ora dikonco wong yo mbok biyen wong yang perantauan lho guys. Yang Indonesia rung bakalan nek ketemu ae lho kok. Ngono lho guys, ngapok bingung. Pentingnya urusannya kerja karo keluarga ngono ae, fokus tujuan, fokus impian, fokus keluarga. Dene tiba le monggo ora yo wis ngono dadi wong guys. Lah wong kanca akeh ya malah terus ujung-ujunge utang dhuwit, guys. Ora duwe nesu nyatru. Ya wis bene kadang aku heran karo wong sama-sama TKW-ne sis padha-padha kerjane ngosek WC-ne padha-padha duwe gajine, cek bingungi kancane kadang iki, guys. Kuwi lho. Kuwi pengalamanku ning Taiwan sih tak alami, guys. Nek pengalamanmu piye, guys? Kadang iki kudu berber cah-cah kanca-kancan kadang duit. Lah kowe ngising duit ku piye kadang ngono. Mandang iki piye kadang ngono iki. Ngono, guys. Jadi berarti ngono kuwi padha-padha kerjane ngosek WC-ne ya, padha-padha digajine, padha-padha ndek anake, kebutuhane ning omah. Ya setelen, guys, kebutuhanmu ning Taiwan ki piro? Setelen sebulane piro cuk kirene kabeh duwike ngono lho. Dadi gak bingung yang kancane, mongke disili tembungi dhek utang ya abot sanggane, guys. Arep diwehne awake dhewe butuh, ora diwehne jereke pelit ora percaya. Lah kan repot ngono, guys. Kuwi sing tak alami, guys. Lek kok alami piye, guys? Kayak aku wonge ra isonan, kadang ngalah. Luwih apik aku ra nyekel iso nyili kanca timbang dinesoni. Ya ngono kuwi, guys. Wes kita sapu-sapu, guys. Ngene musik ditipel. Oh, guys, ngene karo terus masam yo karo kerja, guys. Ceyang hesuwo ya hetasau kancing. Tasau kancing iki resik-resik, guys. Karo ngomong ya karo kerja. Lho, guys. Begini lah kerjaanku, guys. Penak, guys. Taiwan penak-penake kerja ning Taiwan, sak gede-gedene gaji Taiwan, sak apik-apike bosnya Taiwan, guys. Tetep penak ning negarane dhewe. Apa meneh lah dhewe pinter usaha. Kayak aku ini, guys, wis ibaratnya wis duwe apa ya, guys, wis duwe karir lah, maksudnya di karir wis ngerti carane berbisnis, berpengusaha piye ngene iki lek duwe apa, guys, duwe modal cukup nek wani ning omah, guys. Andai kan aku kayaknya Pak Bosku ora naik nih gaji, gak digaji full, guys, kemungkinan besar aku lebih baik udah memilih di Indonesia, gitu, guys. Nah, karena dia mendekati pulang, gajiku malah dinaikkan, ya wes akhirnya bertahan sik lah, cari modal seperti itu, guys. Nah, Indonesia malah duit, guys, duit modal, ya kan, usaha sendiri semau kita.